Baik, saya mulai kelanjutan perkuliahan pengujian kesamaan ragam perlakuan. Ya. Oke, kita masih menggunakan data yang sama, yaitu eh, dari bukunya eh, Milligan and Johnson ya. Ini kalau kita mengerjakan dengan menggunakan aplikasi SAS, ya, sekali lagi sintaksnya seperti ini, diawali dengan ini optional nih, di title ini optional, kemudian data task itu berturut-turut adalah perlakuan dan nilai responnya. Ya. Prosedur yang kita gunakan adalah GLM, datanya task, kelasnya ini sebagai untuk apa namanya eh, menyatakan perlakuannya yaitu grup, grup. Kemudian modelnya adalah seperti ini bahwa grup memengaruhi respon error. Sedangkan ANOVA yang kita gunakan adalah ya, ANOVA Wells dan di sini homogeneity of variant testnya yang kita gunakan O'Brien. Oke, kita eksekusi, maka kita akan dapatkan tampilan seperti ini ya. Eh, Perlakuannya ABCD, kemudian di sini ada GLM prosedurnya, output GLM prosedurnya, tabel ANOVA-nya, ya. Kemudian di sini ada distribusi error, terus gambar yang menyatakan data yang tersebut ya. Nah, di sini ada muncul homogeneity of variant test eh, O'Brien test ya. Di sini kita tunjukkan bahwa nilai peluang, ini nilai O'Brien, nilai O'Brien ya. Derajat bebasnya 325, ini nilai peluangnya 0,0025. Kalau kita gunakan 5% atau bahkan 1% pun ini signifikan, maka eh, kita tidak bisa menggunakan regular ANOVA, tapi yang kita gunakan adalah Wells ANOVA yang tampilnya seperti ini ya. Nah, itu kemudian kita juga bisa eh, menggunakan selain O'Brien ya. Selain O'Brien itu ada opsinya Livin, kita bisa mengganti di sini eh, maaf, di sini selain O'Brien kita bisa menggunakan Livin ya. Jadi kalau uji kesamaan variannya menggunakan Livin ya, kita ya dulu kita kosongkan dulu di sini biar yang keluar hanya yang bisa kita lihat hanya Livin saja ya. Oke, ini kita lihat. Nah, ini yang tampilkan di sini adalah uji Levin ya. Uji Levin ya, Levin test for homogeneity of variance ya. Ini kalau Wilsonovanya sama sih. Hanya tampilan di sininya kalau tadi O'Brien sekarang Levin. Nah, selain Levin itu ada lagi ya Brown Forsyth ya. Jadi kita ganti saja letak di Levin ini dengan Brown Forsyth BF ya. Kemudian kita eksekusi ya. Maka kita juga akan mendapatkan informasi uji kemungkinan varian Brown Forsyth ya. Nih ya, nilai peluangnya tentunya berbeda karena prosedurnya juga berbeda. Nah, ada Griffin, Brown Forsyth, ya, satunya lagi Bartlett. Ya. Coba kalau kita ganti di sini opsinya Bartlett, BARTLETT ya, maka kita juga bisa mendapatkan eh, hasil uji homogeneity variance-nya Bartlett nih. Bartlett test for homogeneity of variance ini ya, tampilan di sini. Nah, selain itu eh, kita dapat melakukan eh, pengujian eh, kombinasi linear dari beberapa perlakuan ya. Pengujian dari kombinasi linear beberapa perlakuan ya. Dengan data yang sama, misalnya kalau
A itu adalah tanpa obat, B obat satu, C obat dua, dan D itu adalah obat satu dan dua. Nah, obat satu dan dua. Maka ini kombinasi linear pertama ini adalah menguji apakah eh, kalau di sini apa namanya kita gunakan tiga ya. Kalau misalnya kita ingin menguji apakah apa namanya penggunaan obat itu signifikan apa tidak, mestinya ini kita ganti ya. Ini tiga, eh, coba tiga min satu min satu min satu ya. Tiga min satu min satu min satu. Oh enggak, benar. Jadi gini, min satu min satu min satu tiga. Nah, ini menguji kalau kita menggunakan dua obat sekaligus ya, dengan di sini eh, maksimum satu obat atau tanpa. Ya. Kalau yang kedua ini menguji ya tanpa obat ini ya tanpa obat dengan rata-rata obat satu atau dua. Kalau yang di sini menguji obat satu dan dua, apakah sama responnya apa tidak ya. Oke. Eh, Kemudian yang di sini kita lihat ada confidence interval untuk perbedaan antar grup, ya, perbedaan antar grup. A dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan C, B dengan D, C dengan D. Ya, kalau kita eksekusi, ya, maka hasilnya seperti ini, ya, hasilnya seperti ini. Eh, ini dari atas, ya, kita dapatkan informasi. Ini nilai estimasi residual, ya. Eh, Varian untuk masing-masing residual, ya, standar errornya, gitu ya, standar error. Kemudian ada nilai AKIK Information Criterion, kemudian ini nilai estimasi masing-masing apa namanya kombinasi linear tadi, nilai masing-masing kombinasi linear ya. Ada standar errornya, derajat bebasnya dan sebagainya ya. Oke, nah ini perbedaan eh, apa namanya masing-masing grupnya ada di sini, ada di bawah. A dengan B, A dengan C dan sebagainya. Dan di sini adalah interval kepercayaan. Kalau interval kepercayaan itu mengandung nilai nol, maka perbedaan tersebut tidak signifikan. Misalnya ini ada min 8 di sini nol, berarti nol ada di tengahnya, ya. Nah, berarti A dengan C ini perbedaannya tidak signifikan, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.